Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi genetik, bagaimana gen berperan dalam pewarisan sifat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sifat dari orang tua diturunkan kepada keturunannya melalui peran gen. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah melakukan penelitian dengan mencari tahu lebih mirip siapa di antara kedua orang tua anak-anak. Hasilnya beragam ya, ada yang lebih mirip ayah dan ada yang lebih mirip ibu. Tapi ada juga yang merasa bahwa kemiripannya merupakan gabungan dari orang tuanya. Nah, namun pernahkah anak-anak berpikir, mengapa saya lebih mirip ayah? Atau kenapa saya bisa lebih mirip ibu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita cari tahu jawabannya. Lebih lanjut sekarang mari kita pelajari hubungan gen dalam kromosom. Nah, di dalam kromosom di sini pada lengannya ini terdapat tempat gen berada atau disebut lokus gen. Karena di dalam sel tubuh lengan kromosom ini berpasangan, ini yang homolog ya, homolog itu yang sama. Karena dia berpasangan, maka secara tidak langsung gen juga berpasangan. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan gen yang berada di dalam lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom yang homolog, yang sama, yang mirip, itu disebut alel. Jadi dengan kata lain, alel adalah pasangan gen di lokus yang bersesuaian pada pada lengan kromosom yang homolog. Dan yang harus benar-benar kalian ingat bahwa satu pasang gen ini ya, atau satu pasang alel ini menentukan satu sifat. Jadi di sini mari kita lihat pada kromosom ini terdapat 5 alel, bukan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terdapat 5 alel atau 5 pasang gen yang bersesuaian lokusnya. Berarti di sini terdapat atau menentukan 5 sifat yang akan diturunkan. Nah, gen itu sendiri dalam penulisannya diberi simbol huruf. Biasanya huruf pertama dari sifat yang diturunkan. Misal, di sini ada contoh yang pertama, jeruk manis. Karena di sini sifat berarti manis yang disimbolkan, bukan jeruk, karena jeruk adalah benda. Nah, jadi penulisannya huruf awal dari manis itu kan M. Jadi di sini penulisannya adalah M besar atau M besar M kecil atau M kecil M kecil. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa menggunakan 2 huruf atau satu pasang huruf? Karena itu tadi, bahwa satu sifat itu ditentukan oleh satu pasang gen atau 2 buah gen. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua, jeruk bulat manis. Berarti di sini ada 2 sifat yang muncul, yaitu manis dan bulat. Nah, satu sifat ditentukan oleh satu pasang gen. Berarti kalau 2 buah sifat, berarti ada 2 pasang gen atau 4 buah gen. Jadi di sini penulisannya huruf awal dari manis M dan huruf awal dari bulat adalah B. Jadi di sini ditulis M besar, B besar, M besar, B besar, B kecil, dan seterusnya. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa harus ada huruf besar dan huruf kecil? Apakah ada maksudnya? Tentu saja, karena di sini penulisan huruf besar dan huruf kecil itu melambangkan arti tertentu yang terkait dengan kekuatan gen dan jenis gen. Baik, kita lihat sekarang kekuatan gen.
kekuatan gen itu pada dasarnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama dominan, yang kedua adalah resesif. Nah, gen yang dominan ini artinya gen yang sifatnya selalu tampak atau yang muncul, yang terlihat, yang terdeteksi oleh panca indera kita. Ini disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya M besar atau M besar M kecil. Nah, di sini walaupun di sini ada M kecil, tapi karena yang huruf kapitalnya ini ada ya. Jadi huruf kapital ini yang akan muncul atau menutupi sifat dari yang M kecil ini. Atau di sini contoh bisa B besar atau B besar B kecil. Jadi gampangnya mungkin bisa dikatakan begini. Selama ada huruf kapital, berarti sifat yang muncul adalah sifat yang disimbolkan oleh huruf kapital tersebut. Nah, sedangkan yang resesif itu yaitu gen yang sifatnya akan tertutup. Dia tidak akan tampak atau tidak akan muncul selama dia berada dan bersama-sama dengan gen yang dominan. Contoh misalnya yang ini M besar M kecil. Nah, di sini kan yang dominan itu kan M besar, sedangkan yang huruf kecil itu resesif. Nah, huruf yang resesif ini, misalnya ini adalah M kecil ini dilambangkan untuk warna putih. Si warna putih ini dia tidak akan muncul selama dia berada atau bersama-sama dengan huruf M besar. Warna putih ini akan muncul kalau dia bersama-sama lagi dengan M kecil atau tidak ada huruf besar. Jadi di sini disimbolkannya M kecil atau B kecil atau T kecil dan seterusnya. Itu untuk kekuatan gen. Nah, kemudian di sini ada juga yang disebut jenis gen atau alel. Nah, untuk jenis gen di sini ada dua juga. Yang pertama adalah homozigot, yang kedua adalah heterozigot. Apa yang dimaksud dengan homozigot? Homozigot adalah pasangan gen yang sama persis. Misalnya yang dominan semua atau yang resesif semua. Jadi di sini ini yang dominan kan, M besar, H besar, sedangkan ini yang resesif, M kecil, H kecil. Sedangkan yang heterozigot adalah pasangan gen yang berbeda. Salah satunya ada yang dominan dan satunya lagi resesif. Jadi H besar H kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Itu yang dimaksud dengan heterozigot. Nah, mari kita sekarang supaya lebih jelas lihat contoh kasus. Mira mempunyai bunga mawar berwarna merah. Tuliskan susunan gennya jika diketahui sifat merah adalah homozigot dominan. Nah, di sini kalian harus bisa menganalisis. Dilihat untuk jawabannya. Nah, di sini karena sifat yang muncul adalah warna, yaitu warna merah, maka berarti huruf yang digunakan untuk simbol adalah huruf awal dari merah, yaitu M. Mungkin di sini bisa M besar atau M kecil. Nah, selanjutnya kita analisis lagi. Di sini ada kata kuncinya itu homozigot kan? Homozigot. Ada homozigot. Berarti di sini bisa M besar atau M kecil. Nah, kata kunci yang terakhir di sini dikatakan dominan. Berarti kalau dominan itu kan disimbolkan dengan huruf besar. Berarti di sini adalah M besar. Jadi jawabannya adalah susunan gen dari mawar merah Mira adalah M besar. Mari kita lihat lagi supaya lebih jelas pada contoh kasus yang kedua. Nah, di sini terdapat 3 buah jeruk yang mempunyai susunan gen M besar, M kecil, dan M kecil. Ketiga jeruk tersebut rasanya manis. Tentukan jenis dan kekuatan gen dari masing-masing jeruk tersebut. Jawabannya kita lihat yang pertama adalah yang M besar. Berarti dia dominan kan dan homozigot. Jadi di sini ini artinya adalah manis dominan homozigot. Sedangkan yang M besar M kecil manis tetap dominan karena di sini ada M besar dan dia bersifat heterozigot karena di sini campuran kan ada M besar ada M kecil.
Dan yang terakhir, M kecil adalah manis, resesif karena hurufnya kecil, dan homozigot. Nah, untuk yang resesif sebetulnya kalaupun tidak dituliskan homozigot tidak masalah, karena resesif itu kan dia tidak akan muncul sifatnya selama dia berada dengan huruf besar. Makanya kalau sudah resesif pasti dia huruf kecil semua. Makanya di sini kalau kalian menuliskan di sini M kecil, manis, resesif, boleh seperti itu juga. Nah, ini kemudian berikutnya kita masuk ke peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, kita lihat untuk apa sebetulnya materi genetik ini. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Nah, jika dilihat dari jenisnya, sifat yang diturunkan makhluk hidup itu ada dua. Ada yang disebut fenotip dan ada yang disebut genotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah tampak dari luar. Jadi sifat yang tampak dari luar, terdeteksi oleh panca indera. Sedangkan genotip adalah sifat yang tidak tampak dari luar. Kenapa? Karena berarti sifat tersebut berada dalam tubuh, yaitu berupa susunan gen yang berada dalam kromosom. Tentu saja kalau di dalam kromosom itu kan berada di dalam sel, jadi kita tidak mungkin mendeteksi dengan panca indera kita. Nah, di sini kita lihat contohnya, misalnya contoh fenotip di sini putih, besar, manis, asam, harum, kasar, dan lain-lain. Jadi di sini putih yang memang terlihat oleh panca indera kita warnanya putih, atau misalnya besar, terlihat oleh mata kita ukurannya besar. Manis, terasa oleh lidah kita, terdeteksi oleh lidah kita memang rasanya manis. Begitupun dengan asam atau misalnya harum, tercium memang dengan penciuman kita bahwa itu baunya harum. Ataupun kasar, terdeteksi oleh panca indera peraba kita bahwa itu permukaannya kasar, dan lain-lain. Itu adalah untuk fenotipnya. Nah, sedangkan untuk sifat genotip ini biasanya sifat ini dilambangkan oleh huruf. Mungkin kalian masih ingat dengan penjelasan ibu tadi terkait dengan simbol dari kekuatan dan jenis gen ya. Nah, ini adalah sifat genotipnya. Jadi di sini salah satu sifat atau satu sifat itu kan dilambangkan oleh satu pasang huruf atau satu pasang gen. Nah, di sini contohnya yang pertama misal genotip dari sifat manis. Berarti kita tulis huruf awal dari sifat tersebut. Bisa M besar, bisa M kecil jika resesif, atau homozigot ini ya. M besar, M kecil jika dia dominan heterozigot, dan M besar jika dia dominan homozigot. Ataupun misalnya genotip dari manis bulat. Di sini berarti ada dua sifat. Jadi di sini ada dua pasang gen. Bisa M besar, B besar, bisa M besar, B besar, B kecil, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti kan sekarang mengapa ada yang lebih mirip ayah atau ada yang lebih mirip ibu? Ternyata gen dilihat dari kekuatannya, ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Sifat yang nampak kemungkinan itu bersifat dominan, sedangkan yang tidak tampak bersifat resesif. Jika anak-anak merasa lebih mirip ayah misalnya, kemungkinan besar gen dari ayah bersifat lebih dominan, sehingga bisa nampak atau muncul pada diri anak-anak. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.